Shalom dan teruslah diberkati dalam kasih Tuhan. Sebelum menonton lebih jauh, konten ini adalah kelanjutan dari episode 1 tentang sejarah bangsa Israel. Di episode 2 ini, kita akan membahas tentang suku-suku Israel yang hilang telah ditemukan. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di episode 1 tentang sejarah bangsa Israel, di mana Yakub mempunyai 12 anak laki-laki, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Ke-12 anak laki-laki ini kelak menjadi bapak leluhur dari 12 suku Israel untuk terus membangun tanah perjanjian Israel. Setelah anak Daud, yakni Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, sehingga ke-12 suku Israel mulai memisahkan diri. Suku Yehuda dan suku Benyamin bergabung membentuk kerajaan Yehuda atau Israel Selatan yang beribu kota di Yerusalem. Sedangkan suku Ruben, Simeon, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Efraim, Manasye Timur dan Manasye Barat memilih masuk ke dalam kerajaan Israel Utara yang beribu kota Samaria. Sementara suku Lewi memiliki tugas keagamaan sebagai imam sehingga tidak memiliki tanah. Suku-suku Israel Utara inilah yang nantinya dinyatakan sebagai suku-suku yang hilang. Suku-suku yang tergabung dalam kerajaan Utara kemudian diserbu oleh kerajaan Asyur dan diangkut sebagai tawanan. Sebelum penyerbuan tersebut, kerajaan Utara atau Samaria terkenal akan penyembahan berhala sehingga kerap dicap orang-orang najis oleh kerajaan Yehuda. 2 Raja-Raja 17 ayat 16 dan 17. Setelah penyerbuan itu, tidak ada catatan Alkitab tentang mereka. Suku-suku ini menyebar ke seluruh bumi dengan meneruskan hidup bahkan hampir tanpa hukum Taurat. Mereka bahkan lupa akan jati diri mereka sebagai Israel, sebab mereka telah terasimilasi menjadi bangsa-bangsa lain. Kerajaan Selatan atau Yehuda diserbu oleh kerajaan Babel, dan penduduknya diangkut sebagai tawanan menuju Babel. Namun Alkitab mencatat bahwa ibadah dan norma hidup Yahudi masih mereka lakukan. Orang-orang Israel tawanan ini diberikan kesempatan untuk pulang membangun kembali bait suci Yerusalem yang hancur. Mereka tetap menjalankan hidup sesuai hukum Taurat, sehingga keturunan mereka lah yang kemudian disebut Yahudi. Keturunan mereka menjadi saksi terbentuknya lagi negara Israel pada tahun 1948. Setelah negara Israel kembali berdiri, banyak orang Yahudi dari berbagai tempat di penjuru bumi pulang ke tanah air Israel. Suku yang sudah kembali hanya 2, yakni Yehuda dan Benyamin. Flavius Josephus, sejarawan kuno yang hidup pada abad pertama Masehi, menulis tentang keberadaan ke-10 suku lainnya bahwa mereka berada di seberang sungai Efrat dalam jumlah yang sangat besar dan tidak dapat diperkirakan. Israel modern mulai mendata dan mengumpulkan informasi untuk mengembalikan suku-suku yang hilang selama ribuan tahun tersebut seperti yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yeremia. Akhirnya, banyak kelompok-kelompok di dunia telah mengindikasikan diri sebagai suku terhilang Israel, baik dari tes DNA, tradisi, cara beribadah, serta kemiripan bahasa. Bahkan, beberapa kelompok telah diterima menetap di negara Israel. Kelompok mana saja yang sudah diterima Israel? Kelompok mana saja di dunia yang sudah diakui sebagai 10 suku Israel yang hilang? Tetaplah menonton. Sin-Lung atau Bani Manasye. Di kawasan pegunungan kedua sisi perbatasan India dan Myanmar bermukimlah sekitar 2 juta orang yang disebut Sin-Lung atau Lusi. Lusi yang berarti 10 suku, Lu berarti suku, dan Si berarti 10. Mereka memiliki tradisi seperti suku-suku Israel kuno pada umumnya, dan menyebut diri mereka anak Manasye atau Bnei Menase, artinya keturunan suku Manasye. Menurut tradisi,
Mereka dibuang ke suatu tempat di sebelah barat, tempat asal mereka, lalu bermigrasi ke timur, dan mulai menjadi pengembala dan penyembah dewa. Mereka menuju ke timur, mencapai perbatasan Tibet-Tiongkok, mengikuti aliran sungai Wei, dan bermukim di Tiongkok Tengah sekitar tahun 230 sebelum Masehi. Orang Tiongkok atau China menjadikan mereka sebagai budak, sehingga beberapa di antara mereka melarikan diri dan tinggal di gua-gua kawasan pegunungan Sinlung. Bani Manasye hidup miskin selama 2 generasi, namun mereka tetap menyimpan kitab suci mereka. Mereka akhirnya keluar dan berasimilasi dengan orang-orang China, tetapi mereka meninggalkan gua-gua pegunungan dan pergi ke barat melalui Thailand menuju ke Myanmar. Setelah itu, mereka berkelana tanpa kitab suci dan membangun tradisi lisan, menetap di Manipur dan Mizoram. Tradisi Bani Manasye hampir sama dengan Yahudi kuno, seperti sunat, upacara pemberkatan anak usia 8 hari, hari raya keagamaan yang mirip dengan hari raya keagamaan Yahudi, praktik pernikahan ipar demi kelangsungan nama marga. Mereka menyebut nama Tuhan sebagai Yahweh dan memelihara puisi yang sama dengan kisah penyeberangan, seperti kitab Keluaran ketika bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Bani Manasye telah diakui di Israel. Sebanyak 2.000 orang telah bermigrasi ke Israel dan melonjak 3 kali lipat sejak tahun 2016. Falasas atau Beta Israel. Beta Israel dikenal sebagai Yahudi Ethiopia dan sampai saat ini dikenal dengan nama Falasha, artinya orang asing atau pengasingan di GES. Beta Israel menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi, menjalani bentuk kehidupan tradisional yang berkembang setidaknya sejak abad ke-14. Beta Israel berarti rumah atau komunitas Israel. Sebelum migrasi massal ke Israel pada tahun 1980-an, mereka berjumlah sekitar 30.000 orang dan tinggal di Provinsi Gondar dan Pegunungan Simien di Ethiopia Utara. Beta Israel mengklaim sebagai keturunan Menilek I, secara tradisi keturunan dari putra Ratu Seba dan Raja Salomo. Mereka tetap setia pada Yudaisme setelah pergantian kerajaan Aksum Ethiopia yang kuat menjadi Kristen pada abad ke-4 Masehi. Mereka lalu dianiaya, dipaksa mundur ke daerah sekitar Danau Tana di utara Ethiopia. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka terus menghadapi diskriminasi dan penggusuran. Selama tahun 1977 sampai 1979, mereka terpaksa mengungsi dari desa-desa terpencil dan pindah ke daerah-daerah dengan konsentrasi yang lebih besar. Mereka juga diserang oleh Partai Revolusioner Rakyat Ethiopia karena diduga memiliki tendensi Zionis. Pada Maret 1984, puncak kelaparan ada di Ethiopia Utara. Ribuan Beta Israel mulai pindah ke Sudan dengan berjalan kaki. Ribuan orang kehilangan nyawa dalam perjalanan, menjadi yatim piatu, terserang penyakit serta kekurangan gizi merajalela di kamp-kamp pengungsian. Beta Israel kemudian berpindah ke Israel pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Banyak orang Yahudi Falasa atau Beta Israel kini diterima di Israel dan dianggap keturunan suku Yehuda, Lewi, dan Beta Israel memiliki Alkitab dan buku doa yang ditulis dalam bahasa Ethiopia kuno. Mereka tidak memiliki hukum Talmud, tetapi pelestarian dan kepatuhan mereka pada tradisi Yahudi tidak dapat disangkal. Mereka menjalankan hari Sabat, mempraktikkan sunat, mengadakan kebaktian sinagoga yang dipimpin oleh pendeta desa, mengikuti hukum diet Yudaisme, mengamati banyak hukum kenajisan ritual, mempersembahkan korban pada tanggal 14 Nisan di tahun keagamaan Yahudi. Patans atau Pastun. Orang Pastun bermukim di wilayah antara Hindu Kush di timur laut Afghanistan dan bentangan utara Sungai Indus di Pakistan. Sebelum ajaran Islam masuk, banyak orang Pastun menyatakan diri mereka sebagai keturunan Bani Israel. Sebuah artikel dalam The Journal Mitochondrial DNA menyebutkan ada kaitan genetik antara bangsa Yahudi dengan Khatak, salah satu suku dalam etnis Pastun. Dari sekian banyak kelompok di dunia yang mengklaim memiliki hubungan dengan 10 suku yang hilang, Pastun atau Patan memiliki kasus yang paling menarik.
Seperti dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 6, menyebutkan Raja Asyur merebut Samaria, lalu mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Nah, tempat tersebut adalah tempat di mana orang Pashtun kini berada. Bukan hanya lokasi yang sama, tetapi kebiasaan dan tradisi Pashtun lebih mengejutkan sebab memiliki kesamaan dengan bangsa Yahudi. Di antaranya adalah sunat bagi bayi lelaki di hari ke-8 setelah dilahirkan, tidak mencampurkan susu dengan daging, menyalakan lilin menjelang perayaan Sabat, pernikahan Levirat, menggunakan kanopi saat upacara pernikahan, menyembuhkan orang dengan kitab Mazmur, serta penggunaan simbol bintang Daud. Tradisi Pashtun mengorbankan kambing domba penebusan sama seperti masa Israel kuno. Pengelompokan suku mereka juga memiliki nama yang mirip dengan suku-suku Israel, seperti suku Harapni yang merujuk pada Ruben, suku Sinwari adalah Simeon, suku Levani adalah suku Lewi, suku Daftani adalah suku Naftali, suku Jaji adalah suku Gad, suku Asyuri adalah suku Asher, suku Yusufsu adalah suku-suku Yusuf, suku Afridi adalah suku Efraim, dan seterusnya. Yang lebih unik, dari Pashtun gerakan Islam Taliban di Afghanistan muncul. Mereka berbicara tentang hubungan mereka dengan Israel, tetapi mereka selalu menolak dan tidak menunjukkan keinginan untuk berpindah ke negara Israel modern. Kashmir atau Bene Israel. Di India bagian utara, yakni Kashmir, terdapat sekitar 5-7 juta jiwa. Terdapat nama Ibrani di lembah dan di desa-desa di Kashmir, seperti Har Nevo, Bet Peor, Pisgah, dan Heshbon. Mereka menyebut diri sebagai Bene Israel atau anak-anak Israel. Orang Kashmir memiliki hari raya Paskah pada musim semi, menghormati Sabat, menyunat bayi pada usia 8 bulan, sesuai kitab Kejadian 17 ayat 12, tidak makan ikan yang tak bersisik dan bersirip, sesuai dengan Imamat pasal 11, dan merayakan beberapa hari raya Yahudi lainnya, kecuali yang berasal dari setelah kehancuran Bait Allah pertama, seperti hari raya Hanukkah. Yahudi Persia atau Yahudi Bukharan. Yahudi Bukharan adalah orang Yahudi dari Asia Tengah yang dulunya memakai dialek Bukhara, sebuah dialek dari bahasa Tajik Persia. Nama mereka berasal dari keamiran Bukhara di Asia Tengah yang sempat memiliki komunitas Yahudi besar dan mengaku sebagai keturunan Efraim. Kota Silk Road atau Bukhara kuno pernah menjadi wilayah dengan populasi Yahudi yang sangat besar. Sejak pembubaran Uni Soviet, sebagian besar dari mereka telah bermigrasi ke Israel dan Amerika Serikat, sementara yang lainnya bermigrasi ke Eropa dan Australia. Yahudi Bukharian bermigrasi karena kebijakan antisemitik di bawah Uni Soviet dan karena prospek ekonomi Uzbekistan yang memburuk setelah kemerdekaannya pada tahun 1991. Ada lebih dari 50.000 orang Yahudi Bukharian telah bermigrasi ke New York dan lebih dari 100.000 ke Israel. Komunitas Yahudi di Bukharian telah menikmati hubungan dekat dengan pemerintah Uzbekistan, sementara pemimpin otoriter sebelumnya, Islam Karimov, dengan brutal mengisolasi masyarakat berkewarganegaraan luar dan menyisihkan komunitas Yahudi, lalu menargetkan kaum Islamis. Yahudi Qiang atau Qiangmin. Qiangmin atau Qiang adalah kelompok Yahudi di Cina Barat Laut. Mereka mempraktikkan tradisi yang sama persis dengan Israel kuno. Persembahan korban yang dilakukan imam, jabatan yang hanya bisa dijabat oleh pria yang sudah menikah dan diwariskan turun-temurun. Para imam mengenakan jubah putih, bersih, dan bersurban khusus. Mezbah dibuat dari batu yang tidak dipotong dengan alat logam, sesuai dengan Keluaran 20 ayat 25, dan tidak boleh didekati oleh orang asing dan cacat. Imamat 21 ayat 17-23. Para imam Qiangmin menggunakan tali pengikat jubah dan sebatang tongkat berbentuk seperti ular, mirip seperti kisah Musa di gurun. Saat persembahan, mereka mengibarkan 12 bendera di sekitar altar untuk menjaga tradisi keturunan Abraham dan berleluhur seorang bapa dengan 12 anak. Terdapat tradisi mengoleskan darah pada ambang pintu demi keselamatan dan keamanan rumah. Pernikahan ipar, tudung kepala bagi wanita, memberi nama anak pada usia 7 hari hingga menjelang malam ke-40, persis seperti tradisi Israel kuno. Yahudi Kochin. Yahudi Kochin disebut Yahudi Malabar.
adalah warisan Mizrahi dan kelompok Yahudi tertua di India. Kemungkinan mereka berasal dari zaman Raja Salomo. Bermukim tepat di India Selatan, sekarang bagian dari Kerala. Mereka membangun sinagoge di Kerala pada permulaan abad ke-12 dan ke-13 dan telah mengembangkan Yudeo-Malayam, sebuah dialek dari bahasa Malayalam. Masih banyak kelompok suku bangsa lainnya yang terindikasi keturunan dari 10 suku utara Israel yang hilang, seperti sekte Makuya di Jepang, Yahudi Kaifeng di China, Yahudi Amazon, Yahudi Igbo Nigeria. Beberapa suku di Indonesia terindikasi seperti Batak, Nias, Minangkabau, Dayak, Talaut, rumpun Melanesia di Pulau Sumba, Pulau Rote dan suku Alefuru Maluku, serta Papua. Ada juga Anglo-Saxon, Aborigin di Australia, serta Maori di Selandia Baru. Kini, ke-10 suku Israel yang hilang berada tersebar ke 4 penjuru bumi. Semuanya menjadi berbagai bangsa dan sudah lupa akan jati diri Israelnya. Dan tidak sedikit yang mengutuki Israel. Israel kini seolah sendirian menghadapi kebencian bangsa-bangsa lainnya, bahkan bisa jadi dari saudara-saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangsa lain. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kamu di kolom komentar. Jika suka video ini, silakan tekan tombol like dan share. Saya Victor Sinlae, salam kasih, shalom, sampai jumpa di konten berikutnya.